Pemirsa, pergerakan arus mudik dan arus balik di wilayah Jawa Timur selama pelaksanaan operasi Ketupat Semeru tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data periode 13 hingga 24 Maret 2026, total kendaraan keluar masuk tercatat mencapai lebih dari 1.900.000 unit atau meningkat sekitar 18% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Lalu pertanyaannya, seberapa besar dampak dari peningkatan jumlah pemudik ke Jawa Timur ini kepada perekonomian di Jawa Timur? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Pak Emil, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Emil, angka jumlah kendaraan keluar masuk Jawa Timur itu tercatat meningkat hampir 20% Pak tahun ini. Apakah itu serta-merta juga berdasarkan data yang mungkin masih dikumpulkan oleh Anda dan jajaran, itu memang meningkatkan jumlah uang ke atau di Jawa Timur, atau seperti apa gambarannya Pak Emil? Ya, pertama peningkatan 20% ini kalau secara angka artinya melebihi prediksi awal yang diperkirakan pergerakan penumpang naik 5,19%. Jadi ini adalah kabar baik bahwa tentunya pertama secara spirit masyarakat bisa bersilaturahmi dengan keluarganya di kampung halaman, tetapi juga bahwasanya perputaran ekonomi tentu akan meningkat. Kami berkomunikasi dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur yang telah menyiapkan 12 triliun sebenarnya yang disiapkan untuk uang layak edar, tetapi secara keseluruhan mempertimbangkan yang harus dibawa ke luar daerah juga itu 24,6 triliun. Nah, dari komunikasi terakhir memang ini ada peningkatan dibanding justru ada sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal realisasi, dan dari target juga ada selisih 10-15% menurut Kepala Kantor Perwakilan BI. Namun justru yang menarik, transaksi digital ini mengalami peningkatan. Jadi memberikan THR antar keluarga dengan QR kris kira-kira itu sudah mulai menjadi sebuah fenomena baru yang cukup menarik ya kira-kira, sehingga tidak melulu mereka merasa harus menggunakan uang cash. Begitu pula juga memang kebiasaan transaksi cashless untuk berbelanja di mana-mana. Memang kita juga sudah mulai membudayakan, bahkan pedagang pasar tradisional pun kalau kita datangi kiosnya ada QR code kan di sana, ada kris yang dipajang di sana. Jadi kebiasaan masyarakat sekarang kan tentu adalah lebih seneng cashless ya. Kadang-kadang kalau mau narik uang dari ATM rasanya itu seperti mengurangi saldo gitu loh. Jadi lebih baik digunakan sesuai kebutuhan aja gitu kira-kira. Nah, ini tren yang menarik ya. Jadi kita tahu bahwa memang digitalisasi kris di Jawa Timur ini sudah menguasai 31% pangsa pasar non tunai. Jadi selain menggunakan ATM, menggunakan debit card, tapi ternyata kris ini sudah mengisi 31% dari market share transaksi non tunai. Kalau nilai uangnya sendiri Pak Wagub, dalam transaksi menggunakan kris tadi, apakah sudah ada angkanya juga atau seperti apa kondisinya? Karena kalau tadi Anda katakan kan sebetulnya uang layak edar yang dipersiapkan oleh Bank Indonesia Jawa Timur tidak 100% terserap begitu ya, betul ya Pak ya? Nah, untuk yang transaksi kris ini apakah ada peningkatan atau seperti apa gambarannya Pak? Iya, jadi ini data yang bukan hanya kita lihat semasa Lebaran ya, tapi ini adalah tren yang terjadi bahkan di luar masa Lebaran, di mana kalau kita lihat bahwa transaksi yang sifatnya non tunai tadi, yang kris yang 31% tadi itu dihitung dari total angka berkisar ini adalah bukan angka mutlak ya gitu ya, tetapi angka bulanan itu bisa menyentuh kisaran 44,79 triliun ininya totalnya. Nah, artinya tinggal dihitung saja 30% dari itu kira-kira berapa gitu. Baik, di bagian berikut saya akan bertanya kepada Pak Emil
seperti apa atau seberapa bertahan uang-uang yang masuk ke Jawa Timur ini? Karena kalau hanya istilahnya numpang lewat kan tidak terlalu berdampak. Tapi kita harus jeda dahulu Pak Wagub, dan pemirsa tetap bersama kami. Zona Bisnis segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita masih berbincang bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengenai dampak atau efek Lebaran kepada perputaran ekonomi di Jawa Timur. Mas Emil, kalau kita lihat di banyak tempat itu biasanya selama Lebaran uang itu akan lari baik ke akomodasi, transportasi, juga ke tempat-tempat wisata dan juga ke UMKM karena banyak yang beli oleh-oleh. Kalau di Jawa Timur secara indikatif alokasi uang itu lebih banyak ke zona yang mana ini, Mas Emil? Ya, mungkin istilahnya penelusuran penggunaan uang ini bukan hal yang sederhana ya, karena tentu yang paling memiliki data adalah otoritas yang membidangi keuangan, baik itu OJK maupun Bank Indonesia, atau masing-masing lembaga perbankan yang menjadi pemilik rekeningnya, kira-kira gitu. Cuman yang menarik bahwa kalau kita cermati banyak juga yang mendaftarkan diri sebagai individu kan gitu. Pelaku usaha kecil itu krisnya terdaftar atas nama pribadi gitu. Dan kemudian bukan sebagai merchant gitu. Makanya kan ada dua model ya. Kalau kita pakai transaksi kris, ada yang langsung dia bisa mengeluarkan angkanya. Gitu kan, kita nggak perlu ketik lagi angkanya, dia langsung mengeluarkan per transaksi. Tapi kalau kris sederhana itu kan kita yang ngetik sendiri angkanya berapa, sesuai kesepakatan transaksi kita transfer gitu ya. Dan biasanya itu tidak kemudian langsung terbit struk gitu seperti transaksi kris di merchant gitu ya, atau QR code di merchant. Jadi memang mengukur ini. Tetapi begini, menjawab pertanyaan bagaimana, sudah pasti kebutuhan semua orang apalagi di hari Lebaran ya. Betul. Itu makan. Nah, makan ini adalah sebagai lumbung pangan Jawa Timur. Kami adalah produsen padi tertinggi, produsen daging tertinggi, susu, telur ya, bahkan juga hortikultura. Ini kan memang lumbung pangan nasional gitu. Jadi artinya multiplier effect atau efek pengganda dari belanja itu kemungkinan akan sangat menyentuh sektor pertanian kita di Jawa Timur gitu. Itu dari sisi bahan baku. Apalagi dari sisi sektor akomodasi makanan minuman. Secara struktur PDRB, pertanian tadi menyumbang sekitar 11 sampai 12%. Lalu akomodasi makanan minuman ini mendekati 10%. Ya, artinya restoran, perhotelan, itulah kontribusi PDRB kita. Nah, tapi di hari libur ini kan selama ini manufaktur, kita juga manufaktur kami menyumbang 31%. Ya, ini adalah provinsi yang menjadi tulang punggung industri manufaktur di Indonesia, di mana sepertiga dari 31% tadi industri makanan minuman. Jadi memang artinya termasuk UMKM, industri kecil menengah yang memproduksi tadi camilan, atau industri besar. Kita punya pabrik-pabrik yang memproduksi dari mulai mie instan, bumbu-bumbu dapur, itu banyak sekali di Jawa Timur gitu. Nah, ya terutama juga yang mampir di minimarket. Kita melihat ini banyak sekali produk top minimarket itu, saya nggak pengen nyebut merek ya, tapi top 10-nya itu diantaranya tuh ada kopi yang diproduksi di Jawa Timur. Tapi itu top 10 nasional loh, ya, dengan transaksi puluhan T gitu. Lalu ada tadi saya sebut mie instan, kemudian ada deterjen, lalu ada ya top 3 ini yang menarik nih, ya rokok. Nah, rokok itu adalah penyumbang terbesar kedua ya dari manufaktur ya, setelah makanan minuman, industri olahan hasil tembakau. Nah, sehingga kita dapat mengambil sebuah konklusi yang cukup confident bahwa memang perputaran ekonomi di Jawa Timur ini leakage-nya keluar itu relatif kecil gitu ya. Mungkin ya kalau orang belanja pulsa, sayangnya semua orang Jawa Timur pakai pulsa dicatatnya di
di perusahaan telco yang ada di Jakarta Iya gitu benar. kan, kuota Baik, internet baik. gitu. Tapi Ya. belanja real di lapangan tadi ini sangat berkorelasi dengan tumpuan sektor ekonomi lokal yang ada di Jawa Timur. Mas Emil, kalau kita bicara sektor industri, consumer goods atau retail, mereka selalu mengandalkan Ramadan dan Lebaran, lebih ke Lebarannya. Dan di 1 tahun ini biasanya puncaknya di situ. Lalu setelah itu berusaha meng-create sesuatu untuk mempertahankan bisnis mereka. Nah, kalau bicara ekonomi Jawa Timur, belajar mungkin dari pengalaman Lebaran-Lebaran sebelumnya, Mas Emil, apa yang bisa dilakukan oleh Jawa Timur untuk mempertahankan perputaran uang itu, Mas? Karena ketika arus balik ini selesai, orang-orang yang mudik ke Jawa Timur kembali lagi mungkin ke Jabodetabek misalnya, itu kan artinya uang yang cukup besar itu mereka bawa pulang lagi. Bagaimana strategi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tetap memanfaatkan efek ekonomi Lebaran ini, Mas? Sebenarnya kita juga harus melihat input output karena Jawa Timur ini adalah penerima mudik yang besar, tapi kami juga Iya. pengirim pemudik yang besar. Oh, Jawa sama ya? Timur ini di luar musim Lebaran adalah economic powerhouse di Asia Tenggara. Kita penyumbang hampir ya kalau dibulatkan ke atas 1/6 dari GDP. Saya masih tersambung? Iya, iya, iya. Masih sambung, baik. Ya, kayak gambarnya freeze tadi. Baik, Oke. jadi hampir 1/6 dari GDP Indonesia disumbang di Jawa Timur sebagai penyumbang terbesar kedua setelah ibu kota Jakarta. Nah, oleh karena itu, masyarakat kami pun yang sehari-hari tinggal di Jawa Timur juga menyumbang ke kampung halaman mereka masing-masing. Apakah itu di Jawa, apakah itu di luar Jawa, di pulau-pulau luar Jawa, mereka juga menyumbang. Sehingga memang tambahan yang terjadi di Lebaran sekaligus juga ada juga masyarakat kami yang kemudian meningkatkan di tadi. Nah, yang tadi dikatakan setelah mudik mereka kembali, ya tentu kita harus melihat selisihnya, artinya netnya Iya. antara masyarakat kami yang belanja di luar Jawa Timur dan masyarakat luar Jawa Timur yang belanja di Jawa Timur saat Lebaran. Nah, intinya kami mengatakan bahwa tentu perekonomian Jawa Timur akan senantiasa stabil bahkan pasca Lebaran. Kecuali memang saya sampaikan khususnya kantong-kantong di mana pemudik itu banyak itu lebih banyak di kawasan metropolis memang. Kita sebut saja Surabaya dan sekitarnya, Iya. kemudian mungkin Malang Raya gitu ya. Nah, Iya. memang yang akan merasakan nih daerah-daerah yang lebih predominantly rural gitu ya, daerah-daerah yang pedesaan ya kan. Nah, karena perputaran uang, tetapi masyarakat di sana itu memang sangat adaptif. Mereka tahu, orang tahu ada dua macam. Ada yang punya bisnis yang kemudian katakanlah buat mereka profitnya lebih tinggi untuk jualan takjil nih pada saat Iya. jam-jam mau buka. Maka Iya. mereka bisa mengatur waktu. Nah, memang kita harus akui ini adalah seasonal business. Seasonal business yang memang tentu bukan untuk sesuatu yang dilanjutkan seterusnya begitu ya. Yang Baik. bisnis parcel gitu kan, yang memang Iya. pelaku usaha sudah biasa tahu bahwa ada peak season, pesawat aja ada peak season gitu kan. Nah, Iya. jadi memang kita harus akui ini adalah peak season. Nah, tapi saya tertarik dengan apa yang Mas sampaikan tadi. Ada nggak pelaku usaha yang justru ini menjadi momentum untuk mereka take off gitu? Nah, bisa jadi karena apa? Karena mungkin sekarang bisnis hampers itu ya. Baik. Begitu dia mendapatkan feedback yang bagus ya mungkin dia terinspirasi untuk Iya. melanjutkan. Tapi data seperti ini secara ekonomi memang sangat sulit untuk ditelusuri satu Iya. persatu, Mas. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kami tetap meyakini bahwa sebagai provinsi dengan GDP atau produk domestik regional bruto di atas 3.000 triliun per Iya. tahun, Iya. tentu ada kematangan sektor yang tidak kemudian akan runtuh begitu Baik. saja pasca terjadinya musim mudik ini. Melihat sumringah senyum Mas Emil, saya yakin bahwa ekonomi Jawa Timur dampak Idul Fitri tahun ini baik dan semoga itu akan terus baik bagi rakyat di Jawa Timur. Terima kasih, Mas Renat. Wakil Gubernur Jawa Timur Mas Emil Dardak sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Emil. Selamat pagi, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.